Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku? Semoga sehat selalu ya. Kali ini kita akan membahas tetapan keseimbangan. Hukum keseimbangan Goldberg dan Weich mengatakan hasil kali konsentrasi produk yang dipangkatkan dengan koefisiennya dan dibagi dengan hasil kali konsentrasi reaktan yang dipangkatkan dengan koefisiennya memiliki harga tertentu pada suhu tetap. Ekspresi hukum keseimbangan dapat kita lihat pada contoh reaksi A ditambah B menjadi C ditambah D, di mana koefisien A, B, C, D berturut-turut adalah W, X, Y, dan Z. Maka dari persamaan reaksi ini kita bisa tuliskan ekspresi hukum keseimbangannya hasil kali konsentrasi produk pangkat koefisien dibagi hasil kali konsentrasi reaktan pangkat koefisien akan memiliki nilai tertentu yang kita sebut dengan konstanta keseimbangan. Di sini Kc merupakan konstanta keseimbangan berdasarkan konsentrasi. Karena tekanan berbanding lurus dengan konsentrasi gas dalam sistem tertutup, maka persamaan di atas dapat dituliskan sebagai tetapan keseimbangan berdasarkan tekanan sama dengan hasil kali tekanan produk pangkat koefisien dibagi hasil kali tekanan reaktan pangkat koefisien. Keseimbangan homogen terjadi jika semua reaktan dan produk dalam fase yang sama berada dalam keseimbangan. Sebagai contoh di sini gas SO2 bereaksi dengan gas oksigen membentuk gas SO3. Semua reaktan dan produk memiliki fase yang sama yaitu gas. Maka Kc sama dengan konsentrasi SO3 pangkat 2 dibagi konsentrasi SO2 pangkat 2 dikali konsentrasi O2, dan Kp sama dengan tekanan SO3 pangkat 2 dibagi tekanan SO2 pangkat 2 dikali tekanan O2. Keseimbangan heterogen terjadi saat reaktan atau produk dalam fase yang berbeda berada dalam keseimbangan. Sebagai contoh, reaksi CaCO3 padat yang terurai menjadi padatan CaO dan gas CO2. Pada gambar yang pertama, CaCO3 dalam jumlah yang besar dan CaO dalam jumlah sedikit dalam tekanan gas P. Pada kedua, CaCO3 dalam jumlah kecil, CaO dalam jumlah banyak, tekanan gas tetap P. Selama padatan CaCO3 atau CaO masih berada dalam sistem, jumlah gas CO2 di atas padatan akan selalu sama. Nilai yang digunakan untuk konsentrasi zat murni baik padatan dan cairan selalu satu, sehingga Kc sama dengan konsentrasi CO2 dan Kp sama dengan tekanan CO2. CaCO3 dan CaO nilainya selalu satu. Konstanta keseimbangan K berubah dengan perubahan suhu T. Reaksi endoterm nilai K sebanding dengan T, sedangkan reaksi eksoterm nilai K berbanding terbalik dengan T. Nilai K tidak berubah oleh perubahan konsentrasi, volume, dan tekanan. Perubahan konsentrasi, volume, dan tekanan hanya menggeser kesetimbangan. Apa arti harga K? Harga K yang terlalu besar, reaksi cenderung mengarah pada pembentukan produk. Pada saat setimbang, produk lebih mendominasi. Seperti ilustrasi di sini, karena harga K terlalu besar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah pembentukan produk, sehingga jumlah produknya lebih besar daripada jumlah reaktannya. Jika K terlalu kecil, reaksi cenderung mengarah pada pembentukan reaktan. Pada saat setimbang, reaktan lebih mendominasi. Bisa kita lihat di sini pada ilustrasi, jumlah reaktannya lebih banyak daripada jumlah produknya. Jika nilai K lebih besar dari 10 pangkat min 3 dan kurang dari 10 pangkat 3, secara signifikan reaksi mengandung sejumlah reaktan dan produk pada saat setimbang.
Arah reaksi dan harga K. Perhatikan reaksi berikut. Jika pada keseimbangan konsentrasi NO2 sama dengan 1 molar dan konsentrasi N2O4 sama dengan 5 molar pada suhu 100 derajat Celcius, maka harga Kc sama dengan konsentrasi NO2 pangkat 2 dari koefisien NO2 per konsentrasi N2O4 sama dengan 1 kuadrat per 5 sama dengan 0,2 pada suhu 100 derajat Celcius. Bagaimana jika arah reaksi dibalik? Gas NO2 terurai menjadi gas N2O4. Maka harga Kc sama dengan konsentrasi N2O4 dibagi konsentrasi NO2 pangkat 2 dari koefisiennya sama dengan 5 per 1 kuadrat sama dengan 5 pada suhu 100 derajat Celcius. Dari kedua harga Kc ini bisa kita simpulkan bahwa konstanta keseimbangan suatu reaksi dengan arah balik adalah kebalikan dari konstanta keseimbangan reaksi maju. Stoikiometri dan harga K. Jika pada keseimbangan konsentrasi NO2 sama dengan 1 molar dan konsentrasi N2O4 sama dengan 5 molar pada suhu 100 derajat Celcius, maka harga Kc sama dengan konsentrasi N2O4 dibagi konsentrasi NO2 pangkat 2 sama dengan 5 per 1 kuadrat sama dengan 5 pada 100 derajat Celcius. Jika reaksi ini kita kalikan 2, maka menjadi 4 NO2 gas, 2 kali 2 4, dan 1 kali 2 2 N2O4 gas, maka harga Kc sama dengan konsentrasi N2O4 kuadrat per konsentrasi NO2 pangkat sama dengan 5 kuadrat per 1 pangkat sama dengan 5 kuadrat sama dengan 25 pada suhu 100 derajat Celcius. Dari kedua harga K ini dapat kita simpulkan bahwa konstanta keseimbangan reaksi yang dikalikan dengan faktor pengali X adalah konstanta keseimbangan yang dipangkatkan X. Keseimbangan reaksi bertahap. Konstanta keseimbangan untuk reaksi bersih yang terdiri dari 2 tahap reaksi atau lebih adalah hasil kali konstanta keseimbangan untuk masing-masing tahap reaksi. Sebagai contoh, persamaan 2NOBr menjadi 2NO plus Br2 dengan harga K1 sama dengan 0,014, Br2 ditambah Cl2 menjadi 2BrCl dengan harga K2 sama dengan 7,2. Jika dua tahapan reaksi ini kita jumlahkan, kita coret zat yang sama di ruas kiri dan ruas kanan, maka kita dapatkan 2NOBr ditambah Cl2 menjadi 2NO plus 2BrCl. Harga K3 adalah hasil kali dari K1 dikali K2 sama dengan 0,014 kali 7,2 sama dengan 0,10. Bisa kita tarik kesimpulan bahwa jika suatu reaksi bertahap kita jumlahkan, maka harga K-nya harus kita kalikan. Perhitungan harga Kc kita aplikasikan dalam ruangan 5 liter berlangsung reaksi keseimbangan pada suhu 25 derajat Celcius dengan reaksi 2SO3 gas menjadi 2SO2 gas ditambah O2 gas. Jika dari pemanasan 1 mol gas SO3 diperoleh 0,25 mol gas O2, tentukan tetapan keseimbangannya. Kita tuliskan pada tabel. Mula-mula terurai setimbang. Di sini ada 2SO3 gas mula-mulanya 1 mol, 2SO2 dan O2 tentu saja mula-mula belum terbentuk, dan pada saat setimbang diketahui diperoleh O2 sebesar 0,25 mol. Maka kita cari mol terurai O2 adalah 0,25 mol. Selanjutnya dengan menggunakan perbandingan koefisien, jika koefisien 1 0,25 maka koefisien 2 berarti 2 kali 0,25 kita dapatkan 0,5 mol. Maka SO2 pada saat setimbang adalah 0,5 mol. Selanjutnya karena koefisien SO3 sama dengan SO2 sama-sama 2, maka di sini kita tuliskan 0,5 mol. Karena ini reaktan lama-lama berkurang sehingga 1 dikurangi 0,5 mol, pada saat setimbang kita dapatkan SO3 0,5 mol. Selanjutnya
Selanjutnya, kita masukkan ke rumus KC. Konsentrasi produk pangkat koefisien, di sini SO2 pangkat 2 dikali konsentrasi O2 pangkat 1, karena koefisiennya 1, per konsentrasi SO3 pangkat 2. Konsentrasi rumusnya adalah mol per liter, sehingga 0,5 mol per 5 liter pangkat 2 kali 0,25 per 5 pangkat 1 per 0,5 per 5 pangkat 2, sehingga didapatkan hasilnya 0,05. Perhitungan harga KP, aplikasinya gas fosfor pentaklorida terurai sebagian menjadi gas fosfor triklorida dan gas 1,2 mol PCl5 ditempatkan dalam wadah 1 liter pada 200 derajat Celcius pada kesetimbangan tersisa 1 mol PCl5. Jika tekanan total gas 7 atm, hitung KP pada 200 derajat Celcius. Kita tuliskan reaksinya, kemudian kita buat tabel mula-mula terurai setimbang. Di sini PCl5 mula-mulanya 1,2 mol, PCl3 dan Cl2 mula-mula belum bereaksi, kemudian PCl5 pada saat setimbang tersisa 1 mol, sehingga yang terurai adalah 0,2 mol. Karena koefisien PCl5, PCl3 dan Cl2 sama-sama 1, sehingga PCl3 yang terurai adalah 0,2 mol, Cl2 pun 0,2 mol. Untuk kesetimbangan, perbandingan mol gas sama dengan perbandingan tekanan parsial gas. Pada saat setimbang, mol PCl5 dibanding mol PCl3 dibanding mol Cl2 sama dengan 1 mol dibanding 0,2 mol dibanding 0,2 mol sama dengan 5 banding 1 banding 1, sehingga tekanan PCl5 dibanding tekanan PCl3 dibanding tekanan Cl2 sama dengan 5 banding 1 banding 1, totalnya sama dengan 5 tambah 1 tambah 1 sama dengan 7. P total sama dengan tekanan PCl5 ditambah tekanan PCl3 ditambah tekanan Cl2 sama dengan 7 atm, sehingga tekanan PCl5 sama dengan 5 dibagi 7, totalnya dikali 7 atm sama dengan 5 atm. Karena perbandingan PCl3 dan PCl2 sama-sama 1, sehingga besarnya tekanan pun akan sama, 1/7 dikali 7 atm sama dengan 1 atm, sehingga harga KP sama dengan P PCl3 dikali PCl2 per P PCl5 1 kali 1/5 sama dengan 0,2. Hubungan KC dan KP. KP sama dengan KC kali RT pangkat delta N, di mana T sama dengan suhu dalam Kelvin, R adalah tetapan gas ideal sama dengan 0,0821 liter atm per mol per Kelvin, delta N adalah jumlah mol gas produk dikurangi jumlah mol gas reaktan, jumlah koefisien gas produk dikurangi jumlah koefisien gas reaktan. Aplikasi dalam soal diketahui reaksi kesetimbangan N2 gas ditambah 3H2 gas menjadi 2NH3 gas pada 400 Kelvin mempunyai nilai KP sama dengan 100. Hitunglah nilai KC untuk kesetimbangan tersebut. Penyelesaian, T sama dengan 400 Kelvin, KP sama dengan 100, delta N sama dengan jumlah koefisien gas produk dikurangi jumlah koefisien gas reaktan, sehingga koefisien produk 2 dikurangi 3 ditambah 1, 4 sama dengan min 2, sehingga harga KP sama dengan KC kali RT pangkat delta N 100 sama dengan KC kali 0,0821 dikali 400 pangkat min 2, sehingga harga KC sama dengan 1,07 kali 10 pangkat min 5. Derajat disosiasi atau alfa adalah perbandingan jumlah zat yang terurai terhadap jumlah mol zat semula. Alfa sama dengan jumlah mol zat terurai per jumlah mol zat semula. Derajat disosiasi alfa dapat dinyatakan sebagai pecahan, desimal maupun persentase. Contoh, senyawa NH3 dibiarkan terurai sampai terjadi kesetimbangan. Jika pada keadaan setimbang jumlah mol NH3 dan N2 adalah sama, tentukanlah derajat disosiasi NH3 tersebut. Penyelesaian, pada keadaan setimbang jumlah mol NH3 sama dengan jumlah mol N2, kita misalkan dengan X mol karena jumlahnya sama NH3 dan N2, maka N2-nya adalah X mol, yang terurai adalah 2X. Kita dapatkan mula-mula adalah X ditambah 2X sama dengan 3X mol. Alfa sama dengan jumlah mol zat yang terurai yaitu 2X mol dibagi jumlah mol zat semula 3X. 2X dibagi 3X sama dengan 2/3 sama dengan 0,67 sama dengan 67%.